Konsep HAM itu dari barat, mempromosikan kebebasan enggak terbatas. Biar manusia bebas melakukan apa aja. Ini bahaya dan sangat bertentangan dengan Islam. Bener gitu? Kita tahu kalau nggak semua orang itu punya hak. Ada juga yang punya sneaker, pentopel, bahkan nyeker. Tapi sekarang bukan mau bahas hak yang itu. Ada benarnya juga kalau ada yang bilang HAM itu dari barat. Karena Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM di sidang umum PBB. Tapi jangan lupa, dunia Islam melalui organisasi konferensi Islam juga bikin deklarasi Kairo, yaitu Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diinisiasi negara-negara Muslim. Coba baca teliti isinya. Isinya nggak jauh beda, semua bertujuan untuk melindungi hak dasar manusia. Bukankah semua poin dalam deklarasi itu sejalan dengan yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW? Ayo kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah. Sejak zaman Yunani, Romawi, Persia, perbudakan adalah hal yang biasa. Nggak ada yang mempertanyakan atau menentangnya. Zaman Romawi, budak-budak sering dijadikan binatang aduan. Di kalangan Arab Jahiliyah, budak dianggap barang yang dapat diperjualbelikan. Para tuan biasa menjajakan budak perempuan sebagai pelacur dengan memberi tanda bendera merah di depan rumahnya. Tapi Nabi Muhammad datang dengan gagasan baru, memuliakan para budak seperti memuliakan manusia merdeka. Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku.' Akan tetapi katakanlah, 'Hai pembantu lelakiku, hai pembantu perempuanku.'" Secara bertahap, Rasul terus berjuang menghapuskan perbudakan dengan berbagai upaya. Membebaskan budak secara sukarela, membebaskan budak sebagai kifarat atau denda, atau menikahi budak supaya menjadi merdeka. Nabi Muhammad sendiri memberi contoh nyata. Dia membebaskan 63 budak sepanjang hidupnya. Istri dan sahabatnya pun melakukan hal yang sama. Aisyah memerdekakan 67 budak, Abbas 70 budak, Abdullah bin Umar 1000 budak, Abdurrahman bin Auf 30.000 budak. Dalam tradisi zaman itu, tawanan perang atau yang ditaklukkan otomatis jadi budak. Tapi waktu penaklukan kota Mekah, Rasulullah menyerukan, "Antum tulakko, kalian semua bebas." Dengan gerakan yang sistematis ini, pada masa Khalifah Rasyidin keempat, perbudakan di Jazirah Arab berhasil dihapuskan. Zaman itu, enggak ada gerakan anti perbudakan yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan manusia segencar yang Rasulullah lakukan. Rasulullah sudah aktif dalam gerakan perlindungan hak sejak muda. Waktu Nabi Muhammad usia 20 tahun, seorang pedagang Yaman dari Bani Zubaidah ditipu oleh Al-Ash bin Wa'il. Setelah mengadu ke sana ke sini, enggak ada yang peduli. Akhirnya pedagang Yaman itu naik ke bukit Abu Kubais dan melantunkan sebuah syair berisi keluhannya. Syair itu viral bagaikan tweet yang di-retweet hingga jadi trending topik Save Pedagang. Zubair bin Abdul Muthalib, paman Rasul, langsung membuat sebuah gerakan yang dinamai Hiful Fudul. Dia bikin petisi yang mendapat dukungan dari berbagai kabilah yang berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'ad. Gerakan ini akhirnya berhasil. Pedagang Yaman tadi mendapatkan haknya. Rasulullah adalah bagian dari gerakan ini dan selalu mengenang Hiful Fudul ini. Aku dulu hadir di rumah Abdullah bin Jud'an, menyaksikan sebuah ikatan perjanjian yang aku tidak rela menggantinya dengan harta yang paling berharga pun. Semangat Islam dalam melindungi hak dasar manusia inilah yang mendasari para ulama merumuskan tujuan syariat atau maqasid syar'i. Semua hukum Islam yang kita jalankan itu dasarnya adalah melindungi hak dasar kita, yaitu perlindungan hak agama, hifzuddin, perlindungan hak hidup, hifzun nafs, perlindungan akal, hifzul aql, perlindungan keluarga dan keturunan, hifzun nasl, perlindungan harta benda, hifzul mal.
Nggak mungkin syariat itu bisa ditegakkan kalau nggak melindungi hak-hak ini. Seperti kata seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tidak mungkin jika syariat membela ketidakadilan dan menghilangkan kerahmatan. Jika ini terjadi, maka dengan sendirinya tafsiran itu tidak diragukan lagi, tidak benar. Jadi gimana? HAM itu sejalan atau enggak sama nilai Islam? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.